Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjani Putri Fatimatu Saadah, NIM 2120103076, Prodi Akuntansi semester 2, kelas A1. Saya selaku moderator pada presentasi hari ini. Presentasi hari ini akan dibawakan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 4. Sebelum memasuki pada inti presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Al-Hafiz Ashari, NIM 057. Arum Hadiana, NIM 045. Anjani Putri Fatimatu Saadah, NIM 076. Umi Habibah, NIM 002. Dara Ika Fitrilia, NIM 077. Rindi Wahyu, NIM 075. Dipersilahkan untuk memulai presentasi. Konsep demokrasi. Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Negara demokrasi menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga negara, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat warga negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Prinsip dan indikator demokrasi. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Prinsip ini akan terkait dengan UUD ataupun semua hukum yang ditetapkan. Konstitusi ini akan dijadikan landasan dalam berbangsa dan juga bernegara. Fungsinya sebagai pembatas kewenangan pemerintah dan juga bisa memenuhi hak rakyat dengan begitu. Rakyat tidak akan mendapatkan peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintah tidak dapat ikut campur dalam peradilan karena sistem pemerintah ini menganut peradilan bebas saat permasalahan dengan tepat ataupun jernih, sehingga hakim dapat bekerja dengan baik dalam menentukan suatu keadilan, lalu kemudian menentukan keputusan yang adil dalam setiap perkara yang ditanganinya. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Setiap warga negara bebas untuk dapat membentuk organisasi maupun berserikat, sekaligus tidak akan membatasi hak untuk mengeluarkan pendapat. Namun pendapat itu tentunya harus disampaikan. Yang keempat, pergantian pemerintahan secara berskala. Agar kekuasaan tidak akan disalahgunakan, maka perlu adanya pergantian pemerintah dengan berskala, sehingga meminimalisir kemungkinan akan terjadinya kolusi dan juga nepotisme. Pemilihan umum harus digelar dengan jujur dan adil, dengan harapan bisa menemukan pemimpin yang dapat diandalkan. Yang kelima, penegakan hukum dan kedudukan sama setiap rakyat di mata hukum. Kebenaran atau keadilan tidak akan tercipta tanpa penegakan hukum. Penegakan hukum tidak boleh pandang bulu maupun berat sebelah. Oleh karena itu, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi, setiap pelanggaran hukum harus mendapatkan suatu hukuman yang tegas. Yang keenam, jaminan atas hak asasi manusia. Sistem demokrasi ini dikatakan berhasil diterapkan kalau dibarengi dengan perlindungan HAM, karena hak dasar ini merupakan suatu hak setiap pada manusia, sehingga negara juga dapat menghargainya dengan tidak boleh melakukan pelanggaran HAM. Yang ketujuh, kebebasan pers. Pers menjadi media penyaluran inspirasi warga negara, lalu sehingga bisa memberikan kritik dan juga saran kepada pemerintah sebagai pemuat kebijakan publik. Fungsi yang lain ialah sebagai sarana sosialisasi segala program pemerintah, sehingga terjalinnya suatu komunikasi antara rakyat atau pemerintah. Ada 3 indikator yang bisa dijadikan acuan kesuksesan
penerapan demokrasi. Yang pertama, apakah demokrasi sudah sesuai kepribadian bangsa? Kata Hikmahanto dalam diskusi CGV Grand Indonesia Desember 2021. Hikmahanto mengatakan kepribadian Indonesia adalah gotong royong, kemudian mengedepankan musyawarah dan mufakat. Hikmahanto menyebut proses demokrasi Indonesia tidak lepas dari era kemerdekaan hingga saat ini. Namun praktik demokrasinya masih berbeda-beda. Indikator yang kedua, yakni apakah demokrasi menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat? Sebab sistem demokrasi di seluruh negara sejatinya untuk kesejahteraan rakyat. Indikator yang ketiga ialah demokrasi mampu melahirkan pemimpin yang benar-benar dari rakyat, bukan hasil dari biaya politik mahal sehingga menimbulkan polarisasi. Dilanjut teman kami. Yang C, perjalanan demokrasi di Indonesia dari fase prakemerdekaan hingga pasca demokrasi. Perkembangan demokrasi di Indonesia dilihat dari segi waktu dibagi dalam 4 periode, yaitu yang pertama, demokrasi parlementer periode 1945 sampai 1959. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem demokrasi parlementer mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan mulai diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Ternyata sistem demokrasi parlementer ini kurang cocok untuk Indonesia. Meskipun dapat berjalan secara memuaskan pada beberapa negara Asia lain, Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan eksekutif terdiri dari presiden beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik setiap kabinet berdasarkan kondisi yang berkisar pada suatu atau dua partai besar dan beberapa partai kecil, koalisasinya ternyata tidak berjalan dengan baik. Dan partai-partai koalisi tidak segan-segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu. Sehingga kabinet seringkali jatuh karena keretakan dalam koalisi sendiri. Yang kedua, demokrasi terpimpin periode 1959 sampai 1965. Ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Yang ketiga, demokrasi Pancasila periode 1965 sampai 1998. Periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya G30 SPKI. Landasan formil periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS. Yang keempat, ada demokrasi periode reformasi. Pelaksanaan demokrasi di era reformasi 1998 sampai sekarang ditandai dengan lengsernya presiden terdahulu, Soeharto, yang menjabat sebagai presiden selama sekitar 32 tahun. Demokrasi Indonesia periode reformasi meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Terdapat beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu 13. A. Diberikan kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. B. Melakukannya sistem multipartai diberlakukan, ini terlihat pada pemilihan umum 1999. D. Pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan demokrasi yang benar, sehingga sasaran yang akan dicapai adalah mengajak warga negara, terutama mahasiswa pada umumnya, untuk melaksanakan pendidikan demokrasi secara baik dan benar.
Pada hakikatnya, pendidikan demokrasi bersosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara. Tujuannya adalah mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran dan nilai-nilai demokrasi. Pengetahuan dan kesadaran akan nilai demokrasi meliputi 3 hal. Yang pertama, kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri. Yang kedua, demokrasi adalah sebuah proses belajar yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain. Yang ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat. Pendidikan demokrasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pendidikan demokrasi secara formal, yaitu pendidikan yang melewati tatap muka, diskusi timbal balik, presentasi, studi kasus untuk memberikan gambaran kepada siswa agar supaya mempunyai kemampuan untuk cinta negara dan bangsa. Kedua, pendidikan demokrasi secara informal, yaitu pendidikan yang melewati tahap pergaulan di rumah maupun masyarakat sebagai bentuk aplikasi nilai berdemokrasi sebagai hasil interaksi terhadap lingkungan sekitarnya langsung dapat dirasakan hasilnya. Yang ketiga, pendidikan non formal, yaitu pendidikan melewati tahap di luar lingkungan masyarakat berinteraksi. Contoh realitas penerapan demokrasi di Indonesia seperti kasus pelanggaran pemilu. Yang pertama, money politik. Money politik ini selalu menyertai dalam setiap pelaksanaan pemilu. Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak, dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Money politik sendiri merupakan hal yang kerap kita temui di setiap penyelenggaraan pemilu. Politik uang juga tergolong dalam kasus pelanggaran. Hal ini tertuang jelas dalam pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 berbunyi, barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama 3 tahun. Pidana ini pemberian atau janji berbuat sesuatu. Yang kedua, intimidasi. Sebagai contoh, seringkali ada oknum yang melakukan intimidasi terhadap warga agar mencoblos salah satu calon intimidasi. Yang dimaksudkan adalah pelaku yang menyebabkan seseorang yang pada umumnya akan merasakan takut, cedera, atau berbahaya. Kasus kekerasan dan intimidasi langsungnya masa kampanye pemilihan kepala daerah atau Pilkada Aceh sejak tanggal 22 Maret, Ketua Panwas Aceh, Nya Arif Fadilah Syah, kepada wartawan dalam jumpa pers di kantor Panwas Aceh, mengatakan kasus itu umumnya terjadi karena pergesekan antara pendukung kandidat seusai menggelar kampanye, yang dilempari batu, diketapel, juga ada yang menghalang-halangi masyarakat untuk datang ke lokasi kampanye kandidat. Yang ketiga, penggelembungan salah satu kandidat. Kehilangan satu suara atau penggelembungan suatu suara pun merupakan noda. Bahkan catat dalam proses rekapitulasi perhitungan pemilu. Proses rekapitulasi tetap menetapkan asas jujur dan adil.
sebagai landasan moral dan etika, khususnya bagi penyelenggara pemilu. Hal ini sendiri merupakan cerminan dari perwujudan demokrasi dalam pelaksanaan pemilih yang luber dan jurdil. Penggelembungan suara bukan hanya merugikan salah satu pasangan kandidat, tetapi juga mencoreng nilai demokrasi yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.